Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita bertemu lagi pada mata kuliah dasar pemrograman pertemuan yang ke-11. Di sini capaian kuliah pertemuan yang ke-11 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep list ya sebagai koleksi objek atau data. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan list pada notasi algoritmik dan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan built-in function pada list yang sudah disediakan pada bahasa pemrograman Python. Nah, list itu adalah deretan informasi yang terurut yang diakses dengan indeks. Nah, list ini memang kalau pada bahasa pemrograman lain juga disebut dengan array ya, tapi berbeda. Jadi kalau di bahasa pemrograman sebelumnya itu jarang sekali ada list. Ada di pemrograman Java, tapi membuat list dengan bahasa pemrograman Java itu cukup merepotkan dan tidak mudah ya. List ini adalah spesial yang ada di bahasa Python ya. Jika Anda bandingkan bahasa C, bahasa Java ya, terus bahasa pemrograman PHP ya, PHP scripting, jika Anda sudah pernah belajar itu, list ini adalah sesuatu yang cukup istimewa ya, cukup istimewa. List ini biasanya disimbolkan dengan kurung kotak, jadi sama dengan array di bahasa pemrograman lain. Lalu satu list terdiri dari elemen-elemen yang bisa homogen, jadi bertipe sama, dan dapat berisi yang bercampur, tipenya campur ya, kayak tahu campur mungkin ya, jadi tidak umum, atau tipenya itu tidak sama. Ya, kalau Anda pernah belajar bahasa pemrograman lain seperti array, ini semua datanya itu kan sama. Nah, ini sebetulnya mirip dengan string ya. Kalau string itu juga sebetulnya kumpulan dari karakter. Ya, string itu kumpulan dari karakter. Nah, kalau list ini adalah kumpulan dari elemen-elemen ya. Elemen-elemen di mana elemennya itu tipenya bisa sama dan tipenya bisa tidak sama. Nah, kalau array itu tipenya pasti sama semua. Ya, ini yang membedakan list dan array. Lalu elemen pada list itu dapat berubah-ubah nilainya sehingga list itu mutable. Ya, berbeda dengan string ya. Kalau string is immutable ya. Kalau list itu mutable, jadi bisa diubah isinya. Kalau string tidak bisa. Nah, di sini ada indeks dan urutan ya. Gambaran L sama dengan kurung kotak ini adalah list kosong. Lalu di sini L sama dengan 2A4 ya. Jadi ini ada integer, ada karakter, ada integer. Di sini ada list lagi di dalamnya. Ya, ada list di dalam list. Ini kan berarti isinya bisa macam-macam. Ya, isinya bisa macam-macam. Jadi ini adalah list yang berisi beberapa elemen. Elemennya ada 4 ya, ini ya, 1, 2, 3, 4 ini karena di kotak lagi ini jadi 1 sendiri. Len adalah untuk fungsi untuk menghitung ya, menghitung jumlah elemen. Jadi jumlahnya 4 tadi. L0 berarti kita mengakses indeks ke 0. L2 plus 1 berarti kita ambil indeks yang kedua. Indeks yang kedua itu 4 ya. 4 ditambah 1 0 1 2 karena ini indeks yang kedua. L3 ini akan menghasilkan list 1,2 karena ini ya. Dan L4 itu error karena hanya sampai indeks ketiga. Nah, I sama dengan 2, LI min 1 ini juga kita bisa kita akses ya, kita akses langsung secara tidak langsung ya, jadi kita bisa akses list secara tidak langsung dengan menggunakan indeks yang ditunjuk dengan variabel ya. Ini karena I-nya 2 di minus 1 jadinya 1 menghasilkan A. Nah, tadi dikatakan
list itu immutable ya, list itu immutable. List itu mutable, bisa diubah. Jadi bisa kita lakukan dengan men-assign. Jadi di sini ada L sama dengan 213. Nah, L yang 1 ini kan 0, 1, 2. L yang 1 ini diubah menjadi 5. Jadi L yang sekarang ini adalah 2, 5, 3. Nah, mungkin kalau Anda bingung, bisa saya kasih gambaran dengan Excel ya. Nah, Excelnya akan saya kecilkan di sini. Jadi di sini ada L itu 2, 1, 3. Indeksnya dimulai dari 0 ya. Saya geser aja dulu sini. Ini elemennya, lalu indeksnya. Elemennya 2, 1. Ini indeksnya mulai dari 0, 1, 2. Nah, ini kalau L yang 1 berarti kan menunjuk yang ini ya. Berarti ini diubah menjadi 5. Ya. Nah, mungkin agar lebih jelas lagi gambarannya akan saya tunjukkan source code-nya. Ya, sini saya sudah punya apa itu namanya, contoh coding yang tadi nih ya. Nah, contoh coding yang tadi ini list kosong. Jika mau ditampilkan hasilnya ya kita print. Ya, kita terus print nih. Nah, saya akan coba jalankan Python seperti ini ya. Jadi yang kita cetak pertama ini adalah list kosong ya, list kosong ya. Saya pindah sebelahnya sini aja. Nah, ini lalu list berisi elemen ya, 2A 4 1 2. Ini dicetak print L, yang ini munculnya di sini. Lalu len L ini 4 elemen ya. Lalu print L0, jadi L0 kalau kita print munculnya 2. Lalu kalau kita ubah L sama dengan L2 plus 1 ya. Ini hasilnya yang 4 jadi 5. Tapi kita ubah di sini ya, L2 sama dengan L2 plus 1. Kalau ini tidak saya kasih seperti ini, ya L2 plus 1. Ya, coba jalankan, hasilnya sama saja ya, 4 dan 4. Kalau tadi kan 4 dan 5, karena tidak ada assignment-nya. Nah, kalau kita masukkan ke print L gimana? Ya, kalau kita masukkan ke print L seperti ini, detailnya, nah, hasilnya 5 langsung ya. Kalau kita print L L2 plus 1 hasilnya 5. Tapi kalau habis itu kita print L lagi, dan kembali lagi ke 4 ya, kembali lagi ke 4 karena tidak ada assignment. Tapi kalau di sini ada assignment L2, nah, ini diperhatikan ya, ini kan habis 5 kita kembali ke 4 ya. Tapi kalau ada assignment di sini dia akan berubah ya, akan berubah seperti ini ya. Ini di plus lagi nih ya. Ini karena di plus berarti ini harusnya tidak perlu ya. Ini sudah, ini kok muncul 6, kenapa? Karena ini di plus lagi ya, di plus lagi makanya dia munculnya 6. Tapi kalau ini cuma di print L2 nya ya dia 5. Karena ada assignment-nya jadi dia berubah jadi 5. Tapi kalau tidak ada assignment-nya dia tidak berubah ya. Assignment itu yang ini ya. Lalu L3 ya, munculnya ini. Lalu L4 kalau saya buka ini error.
karena indeksnya cuma sampai 3. Ya, error ya. Ya, seperti itu. Ini I, kalau yang tadi yang tidak error ini hasilnya A. Nah, mungkin yang ini juga perlu saya bikin gambaran di Excel ya. Kalau yang ini, ya, kalau yang ini gimana gambarannya? Ini 2, ini A, ini 4, ya, ini kurung kotak 1,2. Seperti ini. Jadi indeksnya cuma sampai 3. 0, 1, 2, 3. Makanya L4 dia error. Oke ya. Terusnya kalian sudah paham ya, sudah ada gambarannya di sini. Oke. Saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah pengulangan dengan list. Misalnya adalah jumlahkan semua elemen list. Bisa kita buat dengan 2 cara. Ya, 2 cara. Tapi pastinya yang lebih disarankan yang ini ya, yang lebih pendek ya. Python itu sudah dibikin programnya itu sudah dibikin lebih simple sebetulnya sama Python, jadinya menggunakan ini lebih enak yang sebelah ini. Jadi di sini fungsinya untuk melakukan sum ya, mensum semua elemen ya. Saya akan buka Excel lagi di sini ya, saya kecilkan lagi sedikit, ini saya naikkan ke atas. Nah, anggap aja ya kita punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya punya 5 elemen. Terus di sini saya punya total. Ya. Total awalnya 0. Ya. Nah, di sini saya akan lakukan looping for I in range len 5. Ya, len L berarti kan in range 5 ya. Len 5 kan berarti in range 5, berarti dia akan looping dari 0 sampai 4. Looping 5 kali. Dia akan total ya, total plus L ke I. L ke I itu kan kalau for I ini 0 sampai 5 berarti kan dia akan menunjuk indeks dari 0. Berarti totalnya 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kan? Lalu di loop lagi L yang kedua 1 ditambah 2 hasilnya 3. Ya toh? Lalu indeksnya jadi 2. 3 ditambah 3 jadinya 6. Indeksnya jadi 3. 6 ditambah 4 ini ya, jadinya 10. Indeks jadi 4. 10 tambah 5 jadinya totalnya adalah 15. Seperti ini. Ini kalau coding yang ini ya. Ya, coding yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? For I in L. For I in L, berarti dia akan melooping seluruh ini aja langsung, ya kan? Dia akan mengambil nilai elemennya. Saya ulangi, dari totalnya 0, berarti total in L, berarti dia akan membaca urut dari depan sampai belakang. Berarti kan ini ditambah 1. Ya, geser lagi. Dia tambah 2, 1 ditambah 2 jadinya 3. Geser lagi ke 3. Ditambah 3 jadinya 6. Geser lagi ke 4. 4 tambah 6 hasilnya 10. Geser lagi ke 5. 10 tambah 5 hasilnya 15. Itu ya. Nah, kita coba, kita tes saja ya. Kita tes lah. Ini ada loop list. Saya sudah punya 2 ya. Di sini ada L 1 2 3 4 5 lagi. Sama ya dengan yang di Excel ya. Tadi di Excel hasilnya 15. Total 0. Di sini saya total nolkan lagi ya. Kalau tidak di nolkan lagi nanti jumlahnya akan jadi 30. Ya. Coba kita jalankan. Ya, 2 kodenya ini sama, saya ulangi. Loop list ya.
hasilnya 15. Tapi kalau ini tidak saya nolkan lagi, 15 dan 30 benar ya. Jadi seperti itu ya. Ya, ini memang harus di reset, dinolkan lagi seperti ini. Oke, yang berikutnya di sini ada operasi add ya. Nah, operasi pada list, jadi list itu juga bisa ditambah loh. Ya, list itu juga bisa ditambah elemennya. Ada banyak fungsi untuk menambah dan mengurangi elemen ya. Pada operasi list itu enak banget ya, list pada Python. Nah, inilah bahasa Python. Kalau di bahasa C atau Java ini kerepotan sekali. Kalau Java sih mungkin bisa ya, lebih mudah. Kalau C, waduh repot sekali. Nah, kalau di Python ini disebut dengan mutasi ya, mutasi list. Jadi listnya ini diubah. Append itu akan menambahkan list di bagian belakang. Jadi kalau di sini ada L213 append 5, berarti 5 akan menjadi yang paling belakang. Di sini apa yang dimaksud dari titik antara L dan append? Jadi list merupakan objek Python. Semua di Python adalah objek. Nah, ini perlu di garis bawahi ya. Jadi titik kayak titik kemarin nih. Kemarin waktu belajar impor itu kan juga ada titik juga. Ya. Sebetulnya Python itu bukan bahasa prosedural. Ya, Python itu bukan bahasa prosedural. Kalau kita belajar bahasa prosedural pakai Python sebetulnya memang belum tepat ya, kurang tepat lah. Ya, lebih tepat memang pakai C, tapi karena kita mengikuti perkembangan, kita menggunakan Python ya, kita bikin objek orientednya Python menjadi prosedural ya. Jadi kita tidak terlalu menggunakan Python dengan bahasa yang objek oriented. Sebenarnya Python itu memiliki fungsi, dia lebih condong paradigmanya adalah objek oriented. Nah, objek, kembali lagi, objek itu memiliki data atau variabel atau properti atau state, satu lagi katanya ya. Jadi ada yang menyebut data, variabel, properti atau juga state. Objek juga memiliki fungsi atau metode atau behavior. Ya. Nah, nanti akan lebih dijelaskan lagi ketika kalian sudah mengenal yang namanya object oriented programming, itu membahas tentang objek dan kelas. Nah, akses informasi dengan nama objek lalu lakukan sesuatu. Nah, ini sebetulnya list ini ya, jika kita ingin ngomong sedikit banyak tentang object oriented programming, list ini sebetulnya adalah sebuah kelas di dalam Python. Di dalam kelas tersebut terdapat operasi-operasi atau fungsi atau metode atau behavior. Nah, append ini adalah salah satu operasi atau salah satu fungsi atau salah satu metode atau salah satu behavior, itu namanya ya. Jadi kita menggunakan kelas list, di mana L adalah objek dari kelas list. Lalu di sini kita menggunakan operasi append yang dimiliki oleh objek L. Jadi kita tinggal pakai aja. Nah, mungkin istilah-istilah ini sedikit agak asing, nggak usah terlalu dipahami dulu, nggak usah kalian terlalu pikirkan dulu. Tapi kalau misalnya kalian paham, ya kalian bisa pelajari sendiri, kalian googling. Ya, kalian bisa googling sendiri. Tapi kalau yang tidak paham, ya sudah. Ini hanya sekedar penjelasan aja. Anggap aja angin lalu dulu ya. Jadi kalau kesulitan, yang penting kamu tahu di sini ada operasi append. Oke, next. Selain operasi append, itu juga ada operasi concat. Jadi concat itu penambahan atau penyambungan ya, penyambungan, lebih cepatnya menggabungkan atau join. Nah,
kita bisa menggunakan operator plus di sini ya. Menggunakan operator plus ini artinya menggabung. Jadi di sini ada L1 dan L2. Nah, L3 ini hasil penggabungan dari L1 dan L2. Nah, L1 isinya 2, 1, 3, L2 isinya 4, 5, 6. Nah, kalau L3 digabungkan berarti 2, 1, 3, 4, 5, 6. Dimana L1 dan L2 itu tidak berubah. Ya, dan cara lain kalau melakukan mutasi ya, kita bisa menggunakan keyword extend atau fungsi extend ya. Ini fungsi juga. Jadi L1 extend 0,6. Nanti ini akan menjadi 213 0,6. Nah, mungkin kita coba. Ya, yang append ini dulu ya, yang append mungkin akan saya coba jalankan juga. Ini append. Oh, list append ya, list append hasilnya seperti ini. Lalu kalau yang list concat ya, list concat hasilnya seperti ini. Ini saya print ya, L1 213, L2 456, L3 213 456. Kalau yang ini L1 extend, jadi ini mengubah langsung, ini termutasi ya. Nah, kalau saya mau ubah seperti ini, L1 berarti L1 dimutasi ya. L1 nya akan saya print seperti ini. Canda ya, boleh ya, jadi boleh seperti ini. L1 nya kalau ini L1 nya berubah, kalau tadi kan tidak, L1 nya tetap, L2 nya tetap, kita bikin L3 ya. Jadi ini juga boleh, ini juga mutasi atau mengubah isi dari L1. Yang berikutnya ada operasi remove ya. Jadi kalau tadi menambah, menggabungkan, di sini juga ada operasi remove. Remove itu ada banyak juga di list. Nah, ada banyak juga. Hapus elemen dengan indeks yang ditentukan menggunakan fungsi del L index ya. Del ini nama listnya ya. Jadi L itu bisa diganti dengan nama yang lain. Lalu indeks ya, indeks. Lalu di sini untuk menghapus list terakhir L pop. Untuk menghapus list yang spesifik itu L remove. Jadi L remove itu menghapus, lihat elemennya dan hapus. Jadi dia mencari elemen ya, elemen yang isinya berapa. Jika elemen ditemukan lebih dari satu, hanya hapus yang pertama ketemu. Jika elemen yang dicari tidak ada, di list akan memberikan error ya. Jadi kalau tidak ada yang dihapus berarti dia akan memberikan error. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, saya akan coba jalankan yang hapus list. Ini sama ya. Lihat codingnya sama. Saya samakan. Ada 2, 1, 3, 6, 7, 0 sama dengan ini. Lalu di sini list awal. List awal saya jadikan print list awal ya biar kelihatan ya. Lalu remove 2, maka elemen pertama bernilai 2 akan dihapus. Di sini 2-nya hilang ya, 2-nya ini kan ada 2 di depan hilang, jadinya 1, 3. Lalu remove 3, 3-nya hilang, walaupun di sini ada 3-nya ada 3 sama 3 yang ini ya, yang hilang yang depan. Sedangkan del L1 itu berarti kan sudah 163. Ini kan 0, 1 berarti 1 itu yang 6 ya. 6 ini akan hapus, hilang. Dan L pop ini akan menghapus indeks yang terakhir. Ya. Nah, sekarang kita coba karena di sini isinya tinggal 137. Kita coba remove 7 ya. Kita coba remove 7. Tadi kalau remove tidak ketemu akan menghasilkan error. Nah, ini saya tambahkan ini. Nah, terus coba saya jalankan.
ini ya. Di sini kita lihat list awal 1231637 ya. Lalu yang berikutnya sama ya hasilnya ya. Yang dihapus adalah 2, berarti 2-nya hilang, 1363770. Lalu yang dihapus 3 16370. Yang dihapus indeks ke 1, 6-nya hilang, 1370. Hapus elemen terakhir, 0-nya hilang, berarti 137. Lalu L remove 7 tidak menghasilkan apapun. Kita coba print L ya. Print L seperti ini. Remove 7 karena 7 itu ada. Maaf ya, berarti tidak menghasilkan. Sorry, ini kasih 8 ya. Nah, benar ya, jadi akan menghasilkan error ketika angka itu tidak ada ya. Remove itu harus ada di dalam salah satu elemen ya. Nah, next saya lanjutkan konversi ke string ya. Jadi list itu bisa diubah ke string dan string juga bisa diubah ke list. Nah, konversi satu string ke list itu bisa kita gunakan dengan perintah list dalamnya string. Ini akan mengembalikan suatu list untuk setiap karakter dari string menjadi elemen list ya. Jadi ini contohnya ini adalah S sama dengan I love CS ya. Ini kan tanda love ya. Di sini S ini adalah string. Begitu kita gunakan list S, maka di sini akan masing-masing akan menjadi list ya, elemen list ya. I lebih kecil 3 spasi CS ini akan menjadi seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan fungsi split, di mana ini untuk memisahkan string dengan parameter karakter. Jika tidak ada parameternya, maka akan dipisah dengan spasi. Jadi kita akan split berdasarkan ini. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan dipisah berdasarkan spasi. Ya, tidak ada parameter ininya ya, tidak ada parameternya. Di kosongan, split kosongan, dia akan memisah berdasarkan spasi. Tapi karena dia memisah berdasarkan tanda ini, berarti dia akan menghasilkan 2 elemen. Yang satunya I ya, yang kedua 3 dan CS, 3 spasi CS. Tanda ininya hilang. Lalu di sini saya punya list ABC ya, list L isinya ABC. Kalau saya join ya, saya join dengan titik join L, maka akan menghasilkan ABC. Jika menggunakan underscore A, underscore B, underscore C. Jadi ini untuk menjoin jadi string. Ini akan jadi string. Kita coba ya, jalankan. Ini ada string list. Ya, ini saya print satu-satu biar kelihatan prosesnya. Ini ada LA, ini list S ya kita. Lalu ada LB, ini split berdasarkan ini print LB. Lalu JA, ini join LA. Lalu di print JA. JB, ini join LA menggunakan underscore. Kita coba jalankan. Ya hasilnya ya. Jadi ini ada spasinya nih ya. Oke ya, saya kira ini mudah. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai petunjuk-petunjuk. Fungsi-fungsi ini bisa kalian gunakan untuk membuat coding dengan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks ya. Oke, next saya lanjutkan yang nested list. Nah, nested list ini seperti list 2 dimensi ya, lebih
Kalau saya lebih senang menyebutnya ini list 2 dimensi. Nah, mungkin ini lebih enak saya sajikan langsung codingnya. Saya punya list 2 dimensi, nested list di sini. Lalu di sini saya akan coba jalankan dulu biar kelihatan. Ya. Python. Hasilnya seperti ini. Ya. Nested list. Jadi kalau sekarang saya akan tampilkan Excel. Saya tutup aja lah. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Nah, biar ruangnya lebih banyak ya. Nah, list ini seperti ini. Ya, nested list ya. Jadi di sini ada elemen, di sini ada baris elemen, di sini ada kolom elemen. Ya, ada baris elemen, ada kolom elemen. Kolom elemen 1. Ya, ini ada kolom elemen 2, kolom elemen 3. Kelihatannya yang keempat. Ya, oke lah. Keempat ini saya delete aja. Saya bikin seperti ini, baris elemen 1, baris elemen 2. Nah, seperti ini ya. Jadi saya punya kolom dan punya baris. Nah, yang pertama ya, saya punya WAM. Ya, WAM itu yellow dan orange. Jadi ini yellow dan ini orange. Mungkin ini aja ya biar gambarannya nanti Anda tidak salah kaprah. Sini saya punya WAM. Karena WAM itu tidak 2 dimensi ya. WAM itu hanya 1 dimensi. Di sini yellow, di sini orange. Lalu di sini saya punya hot ya. Ini list hot ya. List BAM. Ini list hot. Dia punya red. Lalu di sini back colors sama dengan WAM. Ya, kurung kotak WAM. Berarti di sini dia akan ke copy ke sini. Nah, ini back ya. Ini back colors. Jadi ini adalah list bright colors. Ya, ini list bright colors, ini WAM. Ini hot. Ya. Lalu bright colors append hot. Nah, hot itu isinya red. Dia masuk ke baris. Jadi masuknya ke baris bukan ke kolom. Ya, masuknya ke baris. Lalu hot append pink. Ya, hot append pink. Nah, di hot sendiri di sini dia akan seperti ini. Tapi karena hot ini sudah dimasukkan ke sini, berarti ini otomatis ke copy ke sini. Seperti itu. Otomatis ke copy ke bright colors. Ya. Lalu di sini print hot, print bright colors. Nah, kalau kita print bright colors di awal ini, dia yang ngeprint yellow dan orange. Yellow, orange, dan red. Ketika kita print hot, setelah di append pink, dia red, pink. Bright colors, dia akan muncul dua-duanya. Ya, yellow, orange, red, pink. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini ya hasilnya seperti ini.
Ini melambangkan ini satu baris, ini beda baris ya, baris kedua seperti ini. Oke ya, ini untuk nested list ya. Ini gambarannya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Lalu ada operasi yang lain yang bisa digunakan pada list. Ada sort, ada sorted, ada reverse, ada sum, dan masih banyak lagi. Anda bisa kunjungi ini ya, atau bisa kunjungi laman lain seperti W3 School. Beberapa fungsi yang ada harus dipahami tentang algoritma yang digunakan di dalamnya. Kita akan pelajari pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Nanti ada mata kuliah yang berikutnya. Ada operasi-operasi list. Ini hanya sebagai perkenalan saja. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan tentang list. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.